Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman peserta mata kuliah metode penelitian kualitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus belajar tentang apa itu paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian ini cukup penting, khususnya tentang bagaimana kita memahami dan memulai sebuah penelitian. Itu butuh namanya payung namanya paradigma. Apa sih paradigma itu? Mungkin selama ini banyak dari kita yang mulai mencari tahu apa itu paradigma. Jadi paradigma ini sebelum kita bicara masalah definisi, kita harus memahami dulu bahwa paradigma ini cukup penting dalam memulai sebuah penelitian. Karena penelitian tanpa peneliti memahami paradigma yang clear yang benar, maka penelitiannya bisa jadi akan tidak jelas. Dia arahnya mau ke mana. Jika paradigma ini bisa menjadi semacam guidance semacam sebuah batasan kita untuk melanjutkan ataupun memulai sebuah penelitian yang baik dan tidak penelitiannya tidak pergi kemana-mana atau tidak melebar kemana-mana. Oke, saya akan mulai menunjukkan tentang beberapa hal terkait paradigma itu. Oke. Ini paradigma penelitian. Oke. Jadi paradigma itu merupakan suatu perspektif untuk memahami kompleksitas dunia nyata dan menunjukkan mengenai apa yang penting, absah, dan masuk akal. Kemudian paradigma itu juga cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang secara khusus tentang realitas. Jadi memang paradigma itu merupakan sesuatu yang mendasar Jadi paradigma itu merupakan sesuatu yang mendasar bagaimana kita melihat dunia. Jadi posisi peneliti itu ditentukan di awal dari paradigma. Jadi cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu ketika kita melihat realitas. Nah, posisi kita di mana? Itu terlihat dari ketika kita menentukan kita menggunakan paradigma apa. Nah, ada beberapa paradigma dalam penelitian. Ada paradigma positivistik atau positivisme, konstruktivis atau konstruksionisme, dan paradigma kritis. Paradigma positivisme merupakan aliran filsafat yang bersumber dari pemikiran seorang filosof yang lahir di Prancis, yaitu Auguste Comte. Paradigma ini berdasar pada hukum yang baku, di mana ilmu bersifat deduktif, yang artinya dari yang umum menuju yang spesifik, lalu ilmu juga dianggap nometatik, yang artinya berdasar pada hukum yang kausal serta universal, dan melibatkan sejumlah variabel. Ketika kita memilih paradigma positivistik, maka sebenarnya kita bermilih bahwa ada hukum sebab akibat di sana, Jadi lebih kuantitatif kalau kita bicara positivistik, lebih kepada kita berkutat pada terukur nggak ini. Ya, itu kita kalau berada dalam paradigma positivistik. Paradigma berikutnya ada paradigma konstruksionisme atau konstruktivis Sebuah paradigma yang dikenalkan oleh Peter Berger dan Thomas Luhmann. Asumsi dasar dari paradigma ini adalah bahwa realitas itu dibentuk secara ilmiah, namun tidak juga turun karena campur tangan Tuhan. Tapi sebaliknya ia dibentuk dan dikonstruksi. Oleh karena itu, realitas yang ada dapat dimaknai, ditanggapi, dan dikonstruksi secara berbeda-beda tergantung pengalaman, pendidikan, dan banyak hal dalam dalam individu itu. Simbol atau bahasa keberadaannya penting dalam paradigma ini untuk membentuk suatu realitas berbagai kelompok. Jadi fokus utama paradigma konstruktivistik ini adalah bagaimana bahasa dan simbol diproduksi dan direproduksi, dihasilkan lewat berbagai hubungan yang terbatas antara sumber dan narasumber yang menyertai proses hubungan tersebut. Jadi paradigma konstruktivisme ini sebenarnya paradigma yang memahami bahwa apa yang kita lihat hari ini itu sebuah konstruksi, bukan hadir secara alamiah. Jadi ketika teman-teman turun ke lapangan
dan melihat sesuatu. Wah, ini ada konstruksi nih, ada sesuatu yang kemudian menjadi apa ya? Terjadi karena ada sesuatu yang kemudian membuat ini, dan itu dibuat oleh manusia, sehingga kita harus bisa mewawancarai manusia-manusia tadi itu. Dan kemudian dalam di sini kita logikanya nggak boleh mengeneralisasi bahwa ketika suatu fenomena itu adalah A, maka semua A, gitu ya. Karena ketika kita bicara paradigma konstruktivisme, fenomena ini bisa menjadi berbeda-beda ketika ditangkap oleh manusia-manusia yang berbeda, tergantung pengalaman mereka, bagaimana tingkat pendidikan mereka, bagaimana mereka punya sejarah dalam hidupnya. Ini yang disebut sebagai paradigma konstruktivisme. Paradigma kritis. Nah, paradigma kritis ini merupakan paradigma yang lahir dari Frankfurt School. Ya. Ciri khas dari paradigma kritis adalah bahwa paradigma ini berbeda dengan yang lainnya. Paradigma ini tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif. Teori kritis ini tidak hanya ini ya seperti itu, tetapi paradigma kritis ini ingin melihat ada apa di balik sesuatu. Jadi paradigma kritis ini benar-benar ingin melihat bahwa fenomena ini tidak apa adanya, gitu. Tapi tidak hanya juga berdasarkan pengalaman dari manusia itu sendiri, tapi paradigma kritis mencoba mengambil jauh dari itu. Bahwa paradigma kritis mencoba melampaui itu semua, di mana paradigma kritis ini ingin melihat ada apa di balik yang kita lihat, ada kepentingan apa, ada relasi kuasa apa. Jadi kalau Anda mulai berpikir ketika melihat sesuatu bahwa Anda berpikir jangan-jangan ini ada sesuatu yang nggak benar nih, nah itu berarti cara berpikir Anda sudah mulai masuk ke paradigma kritis. Oke. Kemudian tujuan adanya paradigma dalam penelitian. Tadi setelah Anda bicara tadi apa itu paradigma, dan ada 3 paradigma ya, ada positivistik, konstruktivis, dan kritis. Maka tujuan adanya Anda menempatkan paradigma dalam sebuah penelitian adalah untuk memudahkan peneliti menentukan sudut pandang dan menjadi pedoman dalam proses penelitian. Jadi yang awalnya saya singgung, yang akhir saya tegaskan lagi. Jadi tujuan dari paradigma itu adalah untuk menjadi pedoman kita dalam proses penelitian. Saya pikir itu ya teman-teman terkait masalah paradigma ini. Jadi paradigma ini penting, dan silakan teman-teman juga mencari sumber-sumber yang lain terkait apa itu paradigma penelitian, termasuk 3 paradigma penelitian yang sudah saya share tadi. Dan harus diingat-ingat ada 3 paradigma ya, positivistik, konstruktivis, dan paradigma kritis. Ya, 3 paradigma ini berbeda secara filosofis. Kalau positivistik lebih kepada melihat sesuatu secara terukur dan sifatnya mengeneralisasi, sedangkan konstruktivis lebih kepada melihat bahwa melihat secara deskriptif, bahwa kemudian suatu fenomena itu bisa jadi akan berbeda, cara melihatnya tergantung pengalaman dari peneliti ataupun dari informan itu. Sedangkan kritis, bahwa kita belajar untuk melihat sesuatu secara lebih jeli, bahwa kemudian dalam hal-hal yang kita lihat sehari-hari oleh peneliti, itu banyak mengandung kepentingan tertentu dan banyak muatan-muatan lain yang kemudian bisa melahirkan relasi-relasi kuasa. Saya pikir itu untuk paradigma penelitian, mudah-mudahan bisa menjadi awal untuk kita memahami urutan-urutan dalam membuat sebuah penelitian yang baik, dengan kita menentukan dulu paradigma apa yang bagus atau paradigma apa yang cocok, yang sesuai dengan penelitian kita dan juga sesuai dengan karakter kita. Saya pikir itu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.